Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan proyek akhir kami untuk mata kuliah eksplorasi dan visualisasi data. Ya. Proyek kami membahas tentang respons pengguna Twitter di Indonesia mengenai ajang balapan Grand Prix Formula E 2022 di Jakarta. Analisis yang kami lakukan adalah visualisasi dengan Voyant Tools dan analisis sentimen. Data tweet kami ambil dengan metode crawling yang memanfaatkan layanan API Twitter dengan kata kunci Formula E. Data yang kami ambil pada tanggal 9 Juni 2022 pukul 10.30 WIB berukuran 2000 tweet. Langkah pertama, kami melakukan pre-processing. Yang pertama, import atau crawling data. Import data yang sudah disimpan dalam folder Google Drive atau mengambil langsung crawling dari Twitter dengan kata kunci Formula E. Kami mengantisipasi jika ada error, maka kami akan langsung mengambil datanya dari Twitter. Selanjutnya, data cleaning. Kami membedakan data cleaning untuk visualisasi dan analisis sentimen. Untuk visualisasi, data cleaning dilakukan dengan menghapuskan stop words dalam bahasa Indonesia, memperbaiki slang, dan melakukan lemmatization. Ditambahkan juga beberapa stop word yang akan dihapuskan. Pada gambar yang di atas ditunjukkan sampel tweets yang kotor. Setelah dilakukan data cleaning, maka hasilnya dapat dilihat pada bagian akhir gambar yang besar. Data kemudian disimpan ke Google Drive dalam bentuk file TXT untuk selanjutnya diupload ke voyanttools.org. Di Voyant Tools dilakukan penghapusan username, kesalahan tulisan atau typo, dan beberapa stop word yang belum terdeteksi di tahap sebelumnya dengan memasukkan kata-kata tersebut ke dalam list stop word. Kata-kata yang diperlukan untuk visualisasi adalah kata benda dan kata sifat saja. Jadi, kata-kata yang bukan merupakan kata benda atau kata sifat juga dihapuskan. Selain itu, kata formula yang merupakan keyword topik pembahasan juga dimasukkan ke dalam list stop word agar dapat menghasilkan kesimpulan yang jelas saat melakukan visualisasi. Kemudian data cleaning untuk analisis sentimen, yaitu yang pertama kita menghapus kata kunci RT atau kebijakan untuk retweet, username dari pengguna Twitternya, link yang ada dalam tweet, hashtag, dan juga emoji. Kemudian mengubah seluruh singkatan menjadi kata yang sebenarnya. Dan digunakan dapat dilihat sebagai berikut, dan ada juga preview yang masih kotor dan juga sudah dibersihkan. Kemudian untuk analisis sentimen sendiri yang diperoleh harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Hal ini karena package analisis sentimen dalam Textblob hanya dapat menganalisis kata-kata dalam bahasa Inggris. Dapat beberapa masalah yang dijumpai dalam pre-processing. Yaitu ada beberapa singkatan dan stop words yang ada dalam kamus. Terus ada juga beberapa stop words yang saat divisualisasikan masih muncul sehingga harus ditambahkan kembali. Kemudian penerjemahan harus dilakukan, namun ada jadi error saat menerjemahkan sehingga yang berhasil diterjemahkan hanya sebanyak 1.999 dari total 2.000 tweet. Dan juga ada beberapa tweet di mana kata-katanya tidak dapat diterjemahkan secara baik. Kemudian pengembangan analisis data. Berikut ini kami melakukan sebuah visualisasi data, yaitu kami melakukan visualisasi word cloud untuk data tweet kami. Terlihat dari visualisasi word cloud ini bahwa kata-kata yang umumnya muncul adalah hutang, dis, infrastruktur, Jakarta, sukses, dan Anies. Nah, berikut ini juga kami melakukan analisa lanjutan pada visualisasi wording, di mana kami ingin mengetahui hubungan kemunculan tiap-tiap kata. Di sini terlihat bahwa kata-kata hutang, infrastruktur, JIS merupakan kata-kata yang paling sering muncul dan seringkali muncul di dalam tweet yang sama. Kata-kata lain yang muncul dan bersamaan dengan tiga kata tersebut adalah kata ajar. Terakhir, kami juga melakukan visualisasi tren dan frekuensi relatif, di mana kami melihat bahwa untuk kata-kata JIS, hutang, dan infrastruktur memiliki pola yang sama seperti sebelumnya, yaitu ketiganya memiliki frekuensi relatif yang sama untuk setiap tweet.
yang kami lihat. Ini menunjukkan bahwa ketiga kata tersebut memang sering digunakan pada tweet yang sama. Selanjutnya adalah analisis sentimen. Yang pertama, kita lakukan dengan metode pattern analyzer. Atribut sentimen pada pattern analyzer akan menghasilkan output yaitu polarity dengan range min 1 sampai 1 dan subjectivity dengan range 0 sampai 1. Yang kami gunakan adalah polarity. Selanjutnya kami klasifikasikan jika nilai polarity-nya lebih dari 0, maka akan diklasifikasikan positif, jika kurang dari 0 akan diklasifikasikan negatif, dan jika sama dengan 0 akan diklasifikasikan netral. Selanjutnya, nah, ini adalah hasil dari analisis sentimen dengan menggunakan pattern analyzer. Dapat dilihat, terdapat 3 klasifikasi, yaitu netral, negatif, dan positif. Nah, dari pie chart di sebelah kanan ini dapat dilihat bahwa yang paling banyak adalah netral dan yang paling sedikit adalah positif. Namun, ketiganya memiliki proporsi yang relatif sama. Selain menggunakan pattern analyzer, kami juga menganalisis sentimen menggunakan naive Bayes analyzer. Di sini tidak seperti yang tadi, algoritma ini mengklasifikasikan berdasarkan keseluruhan kata dalam suatu tweet. Jadi misalnya suatu tweet mengandung lebih banyak sentimen positif, maka tweet tersebut diklasifikasikan sebagai positif, dan juga sebaliknya. Kemudian dari hasil analisa dapat dilihat output sebagai berikut. Itu adalah 10 baris pertama yang mengklasifikasikan tweet jadi negatif dan positif saja, tidak ada netral seperti sebelumnya. Dan dalam pie chart yang ada di sebelah kanan, terdapat hasil di mana mayoritas tweet yang kami ambil memiliki sentimen negatif terhadap kata kunci Formula E. Kami juga membandingkan hasil kedua analisis sentimen dengan kedua metode yang berbeda tadi. Di sini ada contoh tweet yang sama namun menghasilkan kualitas yang berbeda ketika dianalisis menggunakan metode yang berbeda juga. Lalu kami menghitung ada sebanyak 800 tweet di mana hasil analisis sentimennya berkebalikan, yaitu positif di polarity pattern dan negatif di naive Bayes ataupun sebaliknya. Kesimpulan yang kami peroleh dari proyek ini antara lain, yang pertama, kata-kata umum yang muncul dalam tweet-tweet pengguna saat membahas Formula E adalah hutang dan infrastruktur. Kedua kata ini memiliki tren frekuensi relatif kemunculan yang hampir selalu sama. Wordlink menunjukkan keduanya memang sering muncul bersamaan. Berdasarkan analisis sentimen dengan algoritma pattern analyzer, respon masyarakat atas topik tersebut terbagi menjadi netral, positif, dan negatif. Ketiga kategori tersebut memiliki proporsi yang relatif seimbang satu sama lain. Yang ketiga, berdasarkan analisis sentimen dengan algoritma naive Bayes, respon masyarakat atas topik tersebut terbagi menjadi positif dan negatif. Respon negatif dengan total 70,9% dari keseluruhan data menjadi kategori respon yang dominan. Keempat, kedua algoritma yang digunakan menghasilkan keluaran yang cukup berbeda, yaitu terdapat sebanyak 800 data tweet masuk ke dalam kategori yang berkebalikan ketika dianalisis menggunakan kedua kategori tersebut. Yang kelima, berdasarkan kedua algoritma, didapatkan bahwa terdapat lebih banyak respon negatif dari pengguna Twitter terkait pelaksanaan Grand Prix Formula E 2022 dibandingkan respons positif. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.